Bahkan alam surga termasuk dalam kebahagiaan duniawi. Karena menurut ajaran Buddha, surga adalah alam kehidupan, alam kebahagiaan indera yang disebut kama bumi. Bukanlah kehidupan yang kekal. Alam surga masih memiliki batasan umur. Artinya makhluk surga masih dapat mengalami kematian atau meninggal dunia. Sahabat Siswa Buddha, Namo Buddhaya. Berikut ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Bante Utamo. Saya ambil di salah satu web Buddhis Samaggipala. Pertanyaannya adalah, saya merupakan penuntut di universitas, maksudnya adalah seorang mahasiswa. Saya ditugaskan untuk menyelidiki satu laporan mengenai konsep manusia dalam agama Buddha. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan sedikit maklumat mengenai konsep manusia dalam agama Buddha. Saya mohon kerjasama dari pihak Tuan. Terima kasih. Bante Utamo menjawab, manusia dalam pengertian Buddhis terdiri dari badan dan jasmani. Sedangkan batin terdiri dari perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran. Manusia berasal dari suatu proses yang terjadinya bersamaan dengan proses terjadinya dunia ini. Tujuan hidup manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, mendapatkan kebahagiaan setelah meninggal, dengan terlahir kembali di alam bahagia yang dikenal sebagai surga, atau bahkan mampu mengatasi proses kelahiran kembali yang telah berulang-ulang ini dengan mengendalikan pikirannya agar dapat selalu menyelidiki, menyadari hidup adalah saat ini. Pada umumnya, pikiran manusia selalu terpaku pada masa lalu atau masa depan, sehingga timbullah kegelisahan, ketakutan, maupun kecemasan. Dengan menyadari bahwa di masa lalu kita pernah hidup, namun tidak hidup lagi, pada masa yang akan datang kita akan hidup, namun belum tentu hidup. Namun pada saat inilah kita sesungguhnya yang hidup. Manusia akan dapat hidup dengan tenang dan bahagia, terbebas dari ketamakan, kebencian, serta kegelapan batin. Untuk mendapatkan kesadaran akan hidup saat ini, seseorang dapat melatih dengan konsentrasi pikirannya dalam meditasi. Meditasi adalah memusatkan perhatian pada satu objek. Misalnya dengan mengamati proses masuk dan keluarnya nafas. Apabila pikiran menyimpang dengan memikirkan hal lain, maka hendaknya ia kembalikan pikirannya dengan memusatkan perhatian pada objek. Demikianlah seterusnya, dilatih dengan rutin dan disiplin, maka lama-kelamaan ia akan mampu mengkonsentrasikan pikiran pada kegiatan yang sedang dikerjakan, ucapan yang sedang dilakukan, maupun segala sesuatu yang sedang dipikirkan. Dengan demikian, manusia akan mencapai batin yang tenang, bersih, sempurna, bebas dari ketamakan, kebencian, kegelapan batin, sehingga ia tidak akan dilahirkan kembali. Inilah secara sangat-sangat singkat konsep manusia dalam pandangan agama Buddha. Semoga hal ini dapat dijadikan sedikit tambahan wawasan. Untuk informasi lainnya mungkin bisa mencari referensi lain. Dari jawaban Bante Utamo bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari batin dan jasmani. Batin sendiri adalah perpaduan dari unsur-unsur, yaitu unsur perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran. Dan jasmani terdiri dari unsur api, padat, air, dan udara. Pada video sebelumnya pernah saya jelaskan
apa tujuan hidup manusia? Sama seperti yang dijelaskan oleh Bante Utamo, yaitu mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan tersebut ada yang bersifat duniawi dan ada yang di luar duniawi. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan di mana terpenuhinya keinginan-keinginan nafsu-nafsu indera yang masih diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, kebahagiaan semacam ini adalah kebahagiaan yang tidak kekal, yang masih dapat berubah, yang tidak dapat kita pertahankan. Bahkan alam surga termasuk dalam kebahagiaan duniawi. Karena menurut ajaran Buddha, surga adalah alam kehidupan, alam kebahagiaan indera yang disebut kama bumi. Bukanlah kehidupan yang kekal. Alam surga masih memiliki batasan umur. Artinya makhluk surga masih dapat mengalami kematian atau meninggal dunia. Walaupun memang alam surga memiliki usia yang cukup panjang. Dan tujuan kebahagiaan yang di luar duniawi adalah kebahagiaan yang abadi, yaitu di mana ketika sudah mencapai kesucian dan tidak terlahir kembali. Saya sering menjelaskan bahwa ketika ada kelahiran, maka masih akan ada kematian. Namun ketika sudah tidak terlahir, maka juga tidak akan ada kematian. Nah, inilah yang menjadi tujuan akhir dalam ajaran Buddha, yaitu padamnya nafsu-nafsu indera. Nah, padamnya semua kondisi batin dan jasmani, yaitu kebahagiaan yang abadi bukan berdasarkan dari kebahagiaan nafsu-nafsu indera. Demikian sahabat siswa Buddha, terima kasih. Namo Buddhaya.